الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak pertanyaan yang dilontarkan kepada kami berkenaan dengan ruqyah syar'iyyah metode jin catching, dan alhamdulillah kami berkesempatan untuk membuat video ini untuk menjelaskan bagaimana ruqyah syar'iyyah jin catching, yang artinya adalah penangkapan jin. Jadi ruqyah itu adalah hakikatnya adalah doa. Dan di dalam konsep menangkap jin ini sebenarnya bukan baru awal ini, tetapi sudah sejak dahulu kala baginda Rasul Muhammad SAW pernah juga melakukannya. Dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi SAW pernah menangkap jin ifrit dan mencekiknya kala itu, dan kemudian beliau mengatakan, seandainya aku tidak sungkan dengan doa sahabatku, maksudnya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana Nabi Sulaiman pernah berdoa, Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sungguhnya engkau adalah maha pemberi. Jadi doa tersebut yang membuat Nabi Muhammad itu sungkan terhadap Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka kemudian seandainya jin ifrit ini, ya, aku tidak sungkan kepada saudaraku, yaitu maksudnya Sulaiman alaihissalam, maka aku akan ikat dia di tiang masjid dan esoknya akan dilempari oleh anak-anak. Bahkan dalam hadis yang lain dan sahih juga dalam riwayat Imam Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu an pernah pula menangkap jin dalam wujud anak-anak yang kedapatan mencuri kurma zakat di gudang. Maka ini pun juga kemudian ditangkap oleh Abu Hurairah, dan kemudian diancam jin ini akan dilaporkan kepada Rasulullah. Lalu kemudian ternyata jin ini memelas, minta dibebaskan karena lapar, karena punya keluarga dan seterusnya, sampai akhirnya kemudian dibebaskan. Dan Rasulullah kemudian mengatakan bahwa jin tersebut akan kembali lagi, dan betul ternyata jin tersebut kembali lagi dan ditangkap lagi oleh Abu Hurairah. Dan ternyata endingnya Abu Hurairah diberikan pengajaran, diberikan pengetahuan yang sebenarnya, ya, pengetahuan itu sudah diajarkan oleh Rasulullah, yaitu tentang keutamaan ayat kursi
yang apabila kamu membacanya sebelum tidur, dia tidak akan syaitan dari kalangan kami tidak akan mengganggu dari tidur sampai bangun pagi. Subhanallah. Dan ini kemudian Rasulullah ketika diadukan kepada beliau Rasulullah, maka kata Rasulullah, pendusta itu, maksudnya jin tersebut, mengatakan sesuatu yang benar tentang keutamaan ayat kursi. Ya, artinya bahwa ini yang kemudian menjadi kesimpulan para ulama, bahwa jin itu ya bisa jadi memang berbohong dan bisa jadi benar. Kemungkinan 50% benar dan 50% berbohong, karena kita juga tidak tahu, tidak menjangkau mereka. Sebagaimana di dalam surat Al-A'raf di ayat 27, innahu yarakum huwa wa qabiluh, sesungguhnya jin dan kroni-kroninya itu melihat kalian, min haitsu la taranahum, di tempat yang kalian tidak bisa menjangkau mereka. Jadi ini adalah sebuah pelajaran penting, bahwa hakikatnya kita ini tidak mampu melihat wujud asli dari jin itu. Ya, jadi kalau ada orang yang mengaku melihat jin, maka itu bukan wujud asli, tetapi hanya improvisasi saja. Nah, kalau bahasa orang Jawanya membo-membo, dia sudah berubah, bukan wujud aslinya. Jadi kalau ada seseorang yang mengaku sahabat apapun dia, melihat ada sosok penampakan, ya, misalnya yang sering di tanah Jawa ini, misalnya ada genderuwo atau kuntilanak atau wewe gombel ataupun apapun nama itu, maka sebenarnya itu bukan wujud asli, ya, dan itu hanya wujud improvisasi saja. Ini yang perlu menjadi hal penting. Termasuk saya sendiri tidak bisa melihat, dan saya juga tidak ingin melihat sosok seperti genderuwo, sosok seperti kuntilanak, sosok seperti wewe gombel ataupun jenis-jenis yang lain, yang bahkan pernah juga dalam satu sesi ruqyah jin itu mengaku dirinya merupakan seperti banaspati dan seterusnya. Allah alam. Tapi yang jelas itu bukan wujud asli. Karena pernah dalam satu sesi ketika ditanya jin yang dia menyerupai atau dia mengaku pocong, ternyata dia aslinya bukan jin pocong, tapi dia memiliki kepala 7 dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa wujud aslinya itu ya disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Tahu. Ya. Nah, ini. Nah, lalu kemudian kembali lagi kepada pembahasan jin catching tadi. Bagaimana kaitannya dengan hukum penangkapan jin berkaitan dengan hal ini yang kemudian dimasukkan dalam mediator, ya, atau kita menyebutnya bukan sekedar mediator tapi jin catcher, penangkap jin, ya, dalam hal ini adalah manusia. Nah, apakah hal ini juga dibolehkan? Nah, inilah yang kemudian sering ditanyakan kepada kami, ya, dan hal ini merupakan sesuatu yang boleh, ya, karena tentu kita tidak bisa menangkap jin itu, ya, dengan tangan, ya, dengan dimasukkan ke botol ataupun dimasukkan kepada yang lain, kecuali kemudian manusia, karena jin yang ketika kemudian masuk ke manusia ini bisa menduplikat sehingga bisa meminjam lisan dan mengendalikan dalam hal ini adalah pikiran, sehingga kesadaran dari jin catcher kita atau mediator kita itu masih tersisa kira-kira 20-30%, ya, dan dia berbicara, ya, itu adalah jinnya yang berbicara, ya, maka dari sinilah kita akan mendapatkan sebuah informasi, dan bahkan dari sinilah kita kemudian akan bisa mengenalkan jin tersebut terhadap Islam, ya. Jadi kita akan bisa mengenalkan jin tersebut terhadap Islam. Nah, apa dimungkinkan kita bisa mengenalkan jin itu terhadap Islam? Sangat dimungkinkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah jin dan manusia itu kecuali diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, kecuali diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu bagaimana kaitan dengan berdakwah kepada jin? Nah, kalau kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa Rasulullah itu beliau diutus untuk rahmat bagi seluruh alam. Jadi beliau bukan hanya diutus untuk manusia, tetapi juga untuk mendakwahi para jin. Ya, bahkan beliau menjadi rahmat sekalian alam, menjadi kebaikan pula bagi para binatang, tumbuhan dan seterusnya. Ya, nah berkaitan dengan masalah secara spesifik
dakwah kita terhadap jin atau dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para jin, ya, ini disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran pula. Ya, misalnya kita dapati dalam surat Al-Ahqaf di ayat 29, wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaan Al-Quran itu, lalu mereka berkata, diam kamu. Artinya menyuruh serombongan yang lain atau jin yang lain supaya diam, dengarkan. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya atau bangsa jin untuk memberikan peringatan. Bahkan jin ini, ya, kalau kita lihat bahkan di surat jin, merupakan makhluk yang begitu peka terhadap Al-Quran. Ketika dikenalkan Al-Quran, luar biasa. Sebagaimana di surat jin ayat 1, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin terhadap Al-Quran. Lalu mereka mengatakan, sesungguhnya kami mendengarkan Al-Quran itu istimewa, mendengarkan Al-Quran itu menakjubkan. Dan ini pula yang dialami oleh jin catcher kami atau mediator kami. Ketika jin itu masuk ke dalam mediator, maka dia mediator kami merasakan gelap. Artinya ini menunjukkan sisi warna ketika belum Islam jin tersebut, ketika masih kafir dia gelap. Nah, ini bisa kita bahasakan, entah itu istilahnya aura atau apa, gelap. Ketika kemudian, ya, dikenalkan kepada Islam sampai pada tahap bersahadatnya jin ini, maka mediator kami merasakan cahaya putih. Ya, biasanya kita kemudian berdoa, ya, atau kemudian membacakan ayat-ayat Allahu nurus samawati wal ard. Allah pemilik cahaya langit dan bumi. Dan bahkan kemudian kita juga membaca Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur. Allah yang bisa mendatangkan, ya, terangnya, Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur, yang bisa menyingkirkan sesuatu yang gelap diganti dengan cahaya yang terang. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa jin itu benar-benar merasakan Al-Quran itu ajaib, istimewa. Ya, kalau ada yang menanyakan, kenapa kok harus dengan mediator, tidak bisa dilakukan dengan sendiri? Ya, tentu kita tidak seperti sahabat Abu Hurairah yang bisa menangkapnya dengan tangan, dan tentu kita tidak mampu pula langsung melakukan dialog dengan jin. Ya, oleh karenanya sebenarnya di dalam konsep ruqyah syar'iyyah jin catching ini, ya, atau kita kenal dengan, kita sebut, ya, kita singkat dengan istilah rujika, itu adalah Allah yang menghadirkan, jadi bukan kita. Ya, jadi dalam hal ini kita itu sebenarnya pasif. Ya, kita hanya memohon kepada Allah bahwa Allah akan menghantarkan jin, entah itu jin sihir, entah itu jin yang mengganggu tubuh pasien atau klien kita, atau jin yang mengganggu di rumah itu, di rumah yang klien kita tinggali. Jadi kita sama sekali istilahnya pasif. Yang aktif itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang menghantarkan. Ini dalam konsepnya seperti itu. Sehingga dalam konsep ruqyah syar'iyyah metode jin catching ini, yang aktif adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memohon kepada Allah. Karena Allah ini yang punya segalanya. Walillahi mulkus samawati wal ard. Yang punya kerajaan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi Allah sangat mudah untuk menghantarkan makhluknya yang namanya jin untuk kemudian dihadirkan atau kemudian dimasukkan ke dalam mediator ini. Nah, dan bahkan ketika kemudian jin tersebut dikenalkan terhadap Islam, maka dia bisa merespon. Nah, justru dengan kemudian perantara mediator ini bukan sekedar sesuatu yang pasif, tetapi juga aktif dalam hal kita katakan jin catcher, yaitu menangkap, menahan. Jadi sampai benar-benar jin tersebut, ya, mendapatkan hadiah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian mediator kita merasakan sesuatu yang nyaman, sesuatu yang terang. Sehingga inilah yang kemudian juga menjadi garansi atau bahkan sisi keamanan terhadap mediator. Jadi kalau jin itu masuk lalu kemudian diislamkan, maka
ini tidak membahayakan kesehatan mediator, aman. Dan pengalaman kami di lapangan seperti itu. Alhamdulillah mediator kami atau jin catcher kami itu aman, sehat walafiat, ya tidak ada masalah. Nah, ini jadi masya Allah, subhanallah. Jadi sebenarnya kaitan dengan jin catching ini tentu bukan hanya kami ya. Kami hanya salah satu dari sekian banyak murid salah seorang syekh, yaitu Syekh Abdul Rauf bin Halimah, yang merupakan inspirator ya, atau guru yang beliau memberikan kursus kepada kami terkait dengan jin catching ini. Dan dengan jin catching ini akan memperkecil bohongnya jin tersebut ketika dia masuk Islam atau ketika dia mengutarakan sesuatu. Ya, jadi bisa meminimalisir kebohongan itu. Ya. Nah, ini dan apakah tidak sakit bagi mediator? Karena memang mediator ini sudah kita berikan arahan, penjelasan, penerangan bahwa bersikap pasrah ya, dalam arti bahwa relax gitu ya. Jadi supaya kemudian rela tubuhnya dimasuki, ya, bahkan tubuhnya rela untuk menerima, ya, tidak melawan, tetapi hanya kemudian dalam pikirannya saja sedikit mengikat atau istilahnya jin ini jangan keluar dulu sebelum dia masuk Islam. Nah, itu bisa seperti itu, sehingga kemudian kesadaran yang ada pada mediator kami itu biasanya 20 sampai 30% itu masih merasakan gitu. Sehingga ketika kemudian jin ini keluar dan dia sudah dalam kondisi muslim, maka tubuh mediator ini pun juga tidak merasakan sakit. Berbeda dengan orang kesurupan pada umumnya yang kemudian bisa sakit berhari-hari. Bahkan kita pernah mendapati ya, kita juga tidak hanya menerapkan metode syariah, ruqyah syariah dengan jin catching ini, tapi juga direct to pasien. Jadi langsung juga dengan pasien. Dan dulunya kami menerapkan ini satu-satunya sebagai metode harus dengan pasien. Dan apa yang terjadi di lapangan bahwa kami mendapati kasihan ya terhadap pasien kami yang harus misalnya ditepuk dengan tepukan tangan. Bahkan kemudian ada mungkin teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, para peruqyah yang kemudian dengan benda, entah dengan pemukul, entah sajadah, entah kemudian sapu, ataupun bahkan semacam pemukul dari menjalin dan seterusnya. Dan ini sangat menyakiti tubuh pasien. Nah, bahkan kami sendiri, ya Allah, mudah-mudahan saya termasuk yang diampuni pula ya, karena kadang memukul, kadang tidak terkontrol dengan pukulan yang cukup keras mungkin ya, cukup keras. Nah, ini metode direct to pasien tetap dibutuhkan ya, tetapi ruqyah syariah metode jin catching ini juga merupakan metode alternatif yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk kemudian ada nilai plus tersendiri, ada nilai lebih tersendiri ya, sehingga kemudian selain kemudian pasien tidak resiko kesurupan dan tidak merasakan kesakitan karena kesurupan, karena tidak biasa kesurupan, maka kemudian akan memperingan ya sakit dari si pasien yang terganggu, entah itu jin sihir dan seterusnya. Dan guru kami ya Syekh Abdul Rauf bin Halimah menyampaikan bahwa tipe jin itu sekurang-kurangnya ada 3 tipenya ya. Yang pertama adalah jin yang tipe biasa, dan ini memang betul-betul kita rasakan di lapangan ya, ketika kemudian kita direct to pasien, langsung dengan pasien ya. Ada tipenya tipe mudah. Jadi jin itu ketika kemudian kita ruqyah pasien, maka kemudian alhamdulillah kita tanya, alhamdulillah sudah enak dan sudah sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu yang tipe yang kedua, ini tipe yang sedang. Tipe yang sedang ini kita ruqyah pertama 2 hari, 3 hari, setelah itu dikabari lagi. Bahkan seminggu dikabari lagi, Ustaz, minta tolong untuk diruqyah lagi. Sepertinya jinnya kembali lagi. Kita ruqyah lagi. Muntah-muntah, pusing, setelah itu ringan udah kepala, dan kemudian tidak muntah lagi. Nanti dikabari lagi, seminggu lagi dikabari lagi, Ustaz, minta tolong diruqyah lagi. Berkali-kali, sampai kemudian 2-3 kali. Tapi setelah itu sudah nggak ada lagi. Alhamdulillah, jinnya kapok. Nah, ini yang tipe sedang. Tapi ada tipe yang ketiga, yang ini jin bandel. Bahkan dukun bisa berulang-ulang mengirim atau mengupdate jin baru. Jadi layaknya sebuah pasukan yang kemudian diupdate lagi, diganti dengan jin yang baru, atau bahkan kemudian jin yang sudah lama suruh kembali lagi
ya update dengan sesajennya dan seterusnya, sehingga dia merasa jinnya ini kuat. Nah, jadi yang seperti ini, jin yang tipe ketiga atau bahkan tipe yang kedua, nah, maka dia sangat efektif dengan menggunakan ruqyah syar'iyyah, metode jin catching ini. Karena kita tidak mungkin terus-terusan ya, bahkan sampai kemudian pernah saya memang di lapangan itu yang langsung dengan pasien bisa sampai pernah mungkin 7 atau bahkan hampir 10 kali berulang-ulang seminggu sekali, Masya Allah. Ini tentu akan memberatkan para peruqyah ya, itu dalam hal berulang-ulangnya ketemu dengan pasien yang sama, padahal mungkin harus ada atau nangani pasien atau biar kemanfaatannya itu lebih luas lagi. Nah ini jadi ruqyah syar'iyyah metode jin catching ini hakikatnya adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita senantiasa mengenalkan bukan hanya sekedar ruqyahnya saja, tetapi bagaimana ruqyah itu menjadi sarana dakwah. Bahkan kami mendapati beberapa pasien kami yang kemudian ternyata ya ketahuan bahwa jinnya itu mengaku bahwa orang ini mudah dimasuki oleh jin karena memang tidak sholat. Lalu kita sampaikan, Pak atau Bu, jaga sholatnya, harus sholat karena benteng itu di situ. Jaga wudhu karena bentengnya di situ. Ya, jadi kadang kalau sudah malah justru jinnya yang bilang bahwa kamu sih nggak sholat dan seterusnya, itu malah justru lebih manjur ya daripada perkataan para ustadz ya. Nah, tentu tidak ya. Dalam artian bahwa ini sebuah cara juga bagaimana kita bisa berdakwah melalui ruqyah ini. Tentu dakwanya adalah biar tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad. Bahwa kita menggantungkan kepada Allah, bukan menggantungkan kepada peruqyah, tapi menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Peruqyah hanya perantara saja, Dan yang lebih pokok lagi, karena ini juga kadang ditanyakan ya, itu kenapa jin menangkap jin? Nah, ini yang perlu kita luruskan bahwa kita sebenarnya tidak menangkap jin dengan jin. Metode ruqyah syar'iyyah jin catching ini bukan menangkap jin dengan jin. Sekali lagi saya jelaskan, bukan menangkap jin dengan jin, tetapi kita minta kepada Allah. Jadi setelah jin itu kita islamkan ya, maka kita hijrahkan jin itu ke masjid terdekat ya. Lalu kemudian kita doa lagi kepada Allah, kita bacakan ayat-ayat ruqyah lagi, dan kemudian Allah datangkan jin baru. Jadi bukan kemudian jin suruh nangkap jin, tidak. Ya, tidak seperti itu. Nah, adapun kemudian apabila itu jin sihir dari dukun, ini biasanya kita berikan perlakuan khusus ya, karena dia diutus untuk menzalimi. Jin ini diutus untuk menzalimi, maka kemudian kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang minta kita, faqatilu awliya asyaitan. Sebenarnya bukan hanya kita, tentu jin juga. Maka perangi wali-wali syaitan. Nah, ini catatan penting yang harus betul-betul kita perhatikan. Allah memerintahkan setelah itu faqatilu awliya syaitan inna kaida syaitani kana dha'ifa, dan Allah memberikan jaminan sesungguhnya syaitan itu dhaif, lemah. Dha'ifa, dia lemah. Nah, kita diperintahkan juga untuk memerangi wali-wali syaitan. Ya. Jadi wali-wali syaitan di sini hal ini bisa masuk dalam kategori dukun-dukun. Ya. Jadi kita diperintahkan untuk itu. Nah, maka jin pun yang tadinya dia dikirim untuk menzalimi seseorang, menyakiti seseorang, entah itu jin pelet ataupun itu jin yang memang sihir atau santet untuk menyakiti, membuat sakit tubuh seseorang, maka kita sampaikan perintah Allah tadi, faqatilu awliya asyaitan, perangi wali-wali syaitan. Artinya apa? Tugas itu sebenarnya tugas umum. Kita ditugaskan dan jin pun juga ditugaskan untuk itu. Kalau karena kamu dulu pernah menzalimi seseorang di atas perintah dukun, sekarang kamu diperintah oleh Allah yang lebih tinggi untuk memerangi dukun. Maka biasanya jin itu juga sami'na wa ata'na, karena dia sudah menjadi seorang muslim dan punya kewajiban itu. Ya, jadi itu bukan kita yang merintahkan, dan bukan kebutuhan kita, tapi Allah yang menyuruh. Allah yang nyuruh. Nah, seperti itu. Jadi bukan kita yang nangkap, kita bukan nangkap jin, bukan, Allah yang hantarkan. Dan setelah itu, kalau itu memang jin sihir, maka Allah pula yang merintahkan supaya merangi. Dan bahkan dalam metode ruqyah syar'iyyah jin catching ini, kita memahami ayat faqatilu awliya asyaitan inna kaida syaitani kana dha'ifa, bahwa dukun ya atau wali syaitan dengan syaitannya itu seolah-olah equivalent, sama. Sehingga kemudian Allah mudahkan pula, wallahu a'lam, selepas itu, yaitu kita nyebutnya ruh atau bahkan sukma ya, si dukun ini kebawa
ya, atau masuk ke dalam mediator dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kekuatan kita, tapi izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena doa. Nah, dengan begitu akhirnya bisa melumpuhkan sihirnya dukun dan bisa membebaskan jin-jin yang kemudian ditangkapi oleh para dukun tersebut yang dia miliki di rumahnya. Dengan begitu dukun tidak akan menyerang-nyerang lagi. Tidak akan menyerang-nyerang lagi karena dia dihantarkan untuk taubat pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun masalah keistiqomahan wallahu a'lam, yang penting saat itu ketika kemudian dukun tadi dalam posisi terjepit, dalam posisi yang kemudian dia harus ambil keputusan apakah kemudian harus melepaskan ya ilmu sihirnya, ilmu santetnya dan ilmu hitamnya yang lain, dan bahkan membebaskan jin-jinnya dan dia bertobat kepada Allah, atau justru pilihan yang lebih buruk lagi. Artinya bahwa berarti ini menentang, bukan hanya menentang kita, tapi menentang Allah Subhanahu wa taala, dan tentu Allah memerintahkan faqatilu, artinya perangi. Ya, lebih dari itu kemudian adalah lakukan hal yang yang dimaksud perang itu sendiri. Nah, sehingga tujuan kita adalah mengajak tobat para wali syaitan ini ya, dan kita memang tidak boleh membenci ya, karena yang kita benci itu adalah syaitannya sebenarnya, sifat syaitan yang itu bisa melekat pada jin dan manusia. Ya, karena fitrahnya manusia pada asalnya adalah baik, tapi karena melekat sifat syaitan, nah inilah ya, kita tidak boleh membenci fisik, tetapi kita yang benci ada sifat syaitannya. Nah, inilah kemudian kita mengenalkan ruqyah syar'iyah, metode jin catching ini dalam rangka untuk dakwah, dan luar biasa pahalanya, keutamaannya. Fa wallahi ya li ayyuhda bika ya rajulun wahidun khairul laka min humrin na'im, min khumrin na'im, min khumrin na'am, maaf. Demi Allah, sungguh satu orang saja diberi petunjuk oleh Allah melalui perantaraanmu ya, maka itu lebih baik dari unta merah. Ya, jadi demi Allah, sungguh satu orang saja diberi petunjuk oleh Allah melalui perantaraan kamu, maka itu lebih baik dari unta merah. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil kesempatan, termasuk saya dan khususnya tim saya, Detasemen Terapi Qurani, untuk mengambil peran ya, bukan semata-mata mengobati ya, atau bukan semata-mata menterapi Al-Quran terhadap pasien-pasien kami, tetapi lebih daripada itu bisa berdakwah kepada dua sisi. Di satu sisi kita mendakwai jin atau syaitan dan walinya ya, jin ya maksud kami ya, bukan mendakwai syaitan dalam artinya mendakwai jin yang mereka juga sama-sama ditugaskan beribadah kepada Allah. Dan yang kedua adalah pasien, bahkan keluarga pasien. Nah, bahkan biasanya kita melakukan dalam proses ruqyah kita, keluarga suruh kumpul semua, karena ada kesempatan di mana kita akan menasehati dalam hal tawakal, kita akan menasehati dalam hal akidah, kita akan menasehati dalam hal urusan memperbaiki sholat, menjaga wudhu, atau bahkan dalam urusan-urusan kesolehan yang lain. Itu yang menjadi tujuan utama kami, sehingga dari sinilah kemudian kami terinspirasi oleh guru kami atau inspirator kami, yaitu Syekh Abdul Rauf bin Halimah. Mudah-mudahan senantiasa Allah menjaga beliau dan dipanjangkan umur beliau, dan termasuk saya dari bagian mungkin dari muridnya yang ada di seluruh dunia ya, mudah-mudahan kemanfaatan mengalir untuk beliau pula ya, dan kita bisa melakukan hal-hal yang manfaat dan lebih manfaat lagi, sehingga Allah catat sebagai satu kebaikan di dunia dan juga di akhirat insyaallah. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Tambahan dari saya sebagai admin pengisi dubbing video ini. Pesan untuk siapa saja yang terketuk hatinya untuk menerima Islam sebagai agamanya. Silahkan ucapkanlah dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Masuk Islam itu sangat mudah dan dosa-dosa kalian sebelumnya akan dihapuskan, seperti bayi yang baru lahir. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafarah majelis, agar amal baik kita kekal sampai hari kiamat dan dosa-dosa kita diampunkan Allah Ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.